Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukurilah pada hari ini kita masih diberikan kesehatan ya, masih diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bertemu dalam mata kuliah pendidikan Pancasila hari ini. Mungkin untuk pertemuan atau materi yang pertama ya, mungkin materi pertama kita belum, ini saya sudah menyampaikan dalam video pembelajaran ya. Yang pertama terkait tentang pengantar pendidikan Pancasila yang saya kirim di grup ya. Nanti silakan untuk disimak saja video pembelajarannya ya, videonya walaupun belum sempurna ya, mungkin masih dalam proses ya untuk lebih mengembangkan kembali video pembelajaran ya. Untuk itu maka silakan kepada mahasiswa reguler ya, reguler berarti ini reguler, untuk melihat dan menyimak video pembelajaran yang pertama. Jadi ini saya anggap video pembelajaran yang saya berikan ya, Anda harus menyimak video pembelajaran tersebut. Dan juga terkait tentang presensi kehadiran, silakan nanti sekarang kalau bisa sekarang diisi ya presensinya di LMS. Saya buat di LMS 2 pertemuan. Pertemuan pertama silakan untuk diisi presensinya, sekaligus juga saya memberikan materi PowerPoint-nya juga ada di situ, silakan tinggal di-download saja. Dan pertemuan kedua, saya anggap pertemuan kedua hari ini silakan juga diisi untuk presensi dan PPT-nya juga ada ya, silakan di-download. Jadi saya anggap hari ini adalah pertemuan kedua. Karena begini ya, ketika misalkan saya tidak bisa hadir ya, kalau dalam perkuliahan saya karena suatu halangan atau kegiatan, maka saya akan mengganti ya dengan video ya, video hasil rekaman. Intinya dalam video itu ada materi yang saya sampaikan. Nah, nanti silakan Anda untuk menyimak saja ya. Jadi sama saja sih penyampaian materi secara langsung maupun penyampaian materi melalui video ya, video dalam pembelajaran. Mungkin bisa dipahami ya, untuk supaya memperlancar dalam proses pembelajaran. Jadi tetap berjalan ya. Ya paling juga kalau misalnya saya berhalangan sekali ya, nanti ya saya ganti dan saya berikan dengan video. Tapi tetap insya Allah walaupun misalnya saya menyampaikan materi langsung pada hari ini, nanti rekaman recordnya juga nanti saya akan berikan ya. Nanti silakan supaya Anda bisa melihat kembali ya hasil materi yang disampaikan pada hari ini. Sebelum masuk ke materi, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Anda semua ya. Yang pertama, ada rencana pembelajaran. Jadi sebelum masuk ke materi itu ada kontrak sebenarnya ya. Kontrak pembelajaran namanya adalah RPS, rencana pembelajaran semester. Di situ ada beberapa poin yang saya sampaikan.
Yang pertama adalah terkait tentang visi misi. Jadi Anda itu harus tahu visi misi dari program studi sastra Inggris itu, visi misinya apa ya. Nah, yang kedua, di dalam kampus Merdeka ya, Merdeka Belajar itu ada beberapa hal ya, misalnya ada 4 komponen yang perlu dipahami oleh Anda semua. Yang pertama adalah mengenai sikap, ya artinya ada poin-poin terkait tentang sikap yang masuk dalam mata kuliah ini apa saja ya. Yang kedua terkait tentang pengetahuan, tentang keterampilan umum, tentang keterampilan khusus. Nanti saya berikan lah untuk RPS-nya ya, jadi supaya memudahkan Anda, supaya Anda memahami ya dalam poin-poin dalam kontrak pembelajaran tersebut. Yang intinya RPS ya, rencana pembelajaran semester. Di situ juga dijelaskan mengenai setiap pertemuan, nanti ada minggu pertama sampai dengan minggu seterusnya ya. Kita ini ada 14 kali pertemuan totalnya ya, untuk proses perkuliahannya, proses belajar mengajarnya. Tapi 2 pertemuan lagi adalah ujian tengah semester, itu biasanya di pertemuan ke-8, dan ujian akhir semester itu adalah di pertemuan 16. Jadi total ada 16 pertemuan. Jadi 14 pertemuan proses belajar mengajar, 2 pertemuan adalah UTS dan UAS. Nah, selanjutnya ada juga penilaian yang menjadi penilaian dalam kontrak mata kuliah Pancasila. Yang pertama yang menjadi poin penilaian yang perlu Anda perhatikan adalah kehadiran. Jadi dalam kehadiran ini minimal Anda harus hadir 80% ya. Kalau misalnya di bawah 80%, berarti itu mempengaruhi dalam proses penilaian. Nah, 80% itu kalau masuk dalam total penilaian secara kumulatif, itu hanya memberikan kontribusinya 20% saja. Berarti kehadiran kalau dimasukkan dalam kumulatifnya itu hanya 20%. Tapi kalau berbicara penilaian kehadirannya ya, berarti Anda harus masuk 80% minimal ya. Lebih baik lagi kalau maksimal 100%. Ya. Selanjutnya adalah tugas. Tugas individu, ada tugas kelompok ya. Kalau tugas kelompok mungkin sudah dibagi ya, kelompoknya ada kelompok 1, mungkin hanya 5 kelompok saja ya. 5 kelompok saja, mungkin sudah disampaikan di grup ya. Nah, tugas individu biasanya mungkin kalau misalnya apakah itu merangkum atau apa ya. Ketika misalnya saya tidak bisa hadir, saya kasih video, maka Anda disuruh merangkum. Nah, itu biasanya untuk individu, tugas individu. Dan juga mungkin keaktifan juga ini jadi bahan penilaian ya. Nah, jadi tugas maupun keaktifan ini ya, total penilaiannya itu masuk include-nya itu hanya 20%. 20% ya. Jadi kehadiran 20%, ke tugas dan keaktifan 20%. Selanjutnya UTS itu 20% juga UTS, dan UAS itu 40% ya. Jadi totalnya 100%. Nah, nanti dari 4 komponen tersebut nanti akan diperhitungkan nilainya menjadi nilai apa. Apakah nilai A, B, C, D, E ya. Kalau D dan E itu berarti Anda tidak lulus ya. Berarti harus mengulang kembali mata kuliah ini. Kalau A berarti baik sekali ya, kalau B baik, kalau C cukup ya. Walaupun misalnya C juga lulus, misalnya dikatakan lulus, tapi alangkah baiknya jangan nilai C lah ya, karena cukup kalau itu.
Ya, minimal nilainya harus B. Baik, sebelum masuk kepada materi, apakah bisa dipahami? Apakah ada yang mau disampaikan? Ada yang tidak? Cukup dapat dipahami oleh kami, Pak. Baik ya. Mungkin untuk minggu selanjutnya, biasanya kalau dalam perkuliahan saya ini suka ada mengaji dulu ya, atau kita mengaji dulu lah. Saya menunjuk saja ya, tidak semua mengikuti ya mungkin, tapi tidak perlu di audionya diinikan ya. Saya tunjuk aja supaya bisa ini ya, untuk mengaji hari ini ya, silakan dibaca saja lah ya. Begitupun juga terjemahannya. Yang saya tunjuk mohon untuk bersedia ya. Kepada Nurapni, ada Nurapni? Nurapni. Ada Pak. Ya, Nurapni yang membacakan ayat suci Al-Qur'annya, Asifani Nindya terjemahannya ya. Surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Silakan. Bapak, Kenapa? maaf bisa ditukar jadi Apne yang baca artinya soalnya lagi halangan. Oh iya. Tadi Asifani ya yang membaca ayat suci Al-Qur'an, Nurapni yang membacakan terjemahannya. Ya, silakan. Kedengeran nggak Pak? Kedengaran. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Artinya, Bapak kedengaran nggak? Ya. Artinya, aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut namamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alif lam mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang goib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Baik ya. Terima kasih yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran dan terjemahannya. Jadi nanti minggu depan bagi yang ditunjuk ya, khususnya yang beragama Islam. Di sini ada yang non muslim? Ada? Berarti muslim semua ya? Tidak ada, Pak. Baik, berarti muslim semua. Baik, kita masuk saja ke materi ya. Untuk mengefektifkan waktu. Jadi tema yang kedua, ini sebenarnya tema yang kedua. Karena tema pertama itu sudah saya sampaikan di dalam video ya. Adalah berbicara mengenai Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia.
Ya, memang terbentuknya Pancasila, ini tidak melalui proses yang singkat ya, tapi melalui proses yang panjang yang dilakukan oleh para pendiri negara kita, yaitu founding father, untuk merumuskan terkait tentang apa yang menjadi dasar negara kita. Ya, makanya kita harus bisa memahami mengenai bagaimana proses historis sejarahnya terkait tentang terbentuknya dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Nah, di sini sudah dirumuskan mengenai sila-sila yang menjadi sila dalam Pancasila. Ya, ada 5 sila yang harus kita pahami. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dari 5 sila ini sudah menjadi suatu ketetapannya yang dirumuskan oleh para pendiri negara kita, yang mana antar sila ini saling melengkapi dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Jadi artinya antar sila ini itu saling melengkapi, ya, tidak berdiri sendiri antar sila itu. Misalnya sila kedua membutuhkan sila pertama, ya, dan seterusnya. Contoh misalnya kemanusiaan yang adil dan beradab, ya, manusia. Kalau ingin menjadi manusia yang beradab, berarti pada diri manusia tersebut syaratnya mungkin dia harus percaya dengan namanya Tuhan. Tidak mungkin sebagai manusia yang beradab dia tidak percaya dengan Tuhan. Makanya antar sila, ya, sila kedua berarti sebagai pondasi dasarnya adalah sila pertama. Sila ketiga juga sama, pondasinya adalah sila pertama, dan seterusnya. Jadi antar sila ini saling melengkapi, merupakan satu kesatuan yang tidak berdiri sendiri, ya, tidak dipisah-pisah gitu ya, tapi saling melengkapi. Nah, berbicara mengenai Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia, nah, kita harus memahami dan mengetahui apa saja sih dalam konteks sejarah Pancasila ini, perjuangan bangsa Indonesia ini, mengenai fase-fasenya ya. Yang pertama adalah sejarah Pancasila pada masa kerajaan, ya. Yang selanjutnya sejarah Pancasila zaman penjajahan, sejarah masa setelah proklamasi kemerdekaan, dan masa Orde Baru sampai dengan sekarang masa reformasi ya. Nah, ini adalah fase sejarah berkaitan tentang konteks, ya, berbicara Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Yang pertama adalah bagaimana sejarah Pancasila pada masa kerajaan. Ya, kita ketahui sendiri bahwa bangsa kita ya sebelum Indonesia merdeka merupakan bangsa yang luas ya, di mana berbagai macam suku bangsa yang tersebar di seluruh Nusantara itu mempunyai proses historis sejarahnya. Nah, kita, masyarakat kita ini, bangsa kita ini, dari setiap suku adat istiadat ataupun ya kebudayaannya, ada beberapa yang dalam masa sejarahnya itu adalah bangsanya adalah
kerajaan, ya. Nah, bagaimana terkait tentang Pancasila pada masa kerajaan, ya, sejarah? Kok bisa misalnya Pancasila tergambar di dalam masa kerajaan? Yang pertama ada zaman Kutai, ya, ada zaman Sriwijaya, ada zaman Majapahit. Nah, misalnya pada zaman Kutai ini 4000 Masehi, ya, ditemukan prasasti berupa 7 yupa, tiang batu. Nah, prasasti tersebut membuktikan bahwa pada zaman kerajaan Kutai telah ada nilai-nilai sosial politik dan ketuhanan seperti yang ada pada sila-sila dalam Pancasila. Jadi nilai-nilai tersebut tercermin pada kehidupan sehari-hari masyarakat Kutai, dan pada zaman itu sudah mengenal pola hukum yang mengatur tata kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diatur dalam suatu undang-undang kenegaraan. Ya, jadi intinya pada zaman Kutai pun tersirat mengenai nilai-nilai Pancasila, ya. Karena berbicara nilai-nilai Pancasila itu adalah tidak lepas dengan bagaimana kehidupan sehari-hari, ya, dari masyarakat Nusantara, yaitu masyarakat Indonesia, ya. Makanya pada zaman Kutai pun itu tersirat mengenai nilai-nilai Pancasilanya itu adalah berkaitan tentang adanya pembuktian bahwa pada zaman kerajaan Kutai ini sudah mengenal, ya, namanya Tuhan, ya, dan nilai-nilai yang lain. Makanya ini memperlihatkan, ya, membuktikan bahwa sudah ada nilai-nilai Pancasila pada masa zaman Kutai. Ya. Selanjutnya adalah zaman Sriwijaya, ya, kerajaan Sriwijaya. Nah, ini ada menurut Mr. Muhammad Yamin bahwa berdirinya kebangsaan Indonesia ini tidak bisa dilepaskan dengan atau dipisahkan dengan kerajaan-kerajaan lama yang merupakan warisan nenek moyang bangsa Indonesia, ya, negara kebangsaan Indonesia. Ini ada 3 tahap. Yang pertama zaman Sriwijaya di bawah Wangsa Syailendra, ya, tahun 600 sampai 1400, yang bercirikan kedatuan, ya, kedatuan. Nah, yang kedua, negara kebangsaan zaman Majapahit. Ini tahun 1293 sampai 1525, yang bercirikan keprabuan. Nah, jadi kedua tahap merupakan negara kebangsaan Indonesia lama. Nah, berarti itu menggambarkan cirinya bahwa ada karakteristik, ya, yang menjadi ciri dari bangsa Indonesia, ya, tapi kebangsaan Indonesia yang lama. Nah, yang ketiga, kebangsaan modern, yaitu terbentuknya Indonesia merdeka, ya, sampai dengan sekarang. Nah, jadi ketiga poin, ya, 3 tahap ini menggambarkan terkait tentang ciri dari bangsa Indonesia, terutama terkait tentang nilai-nilai Pancasilanya. Jadi pada zaman Sriwijaya ini, karena kerajaan yang besar yang cukup disegani di kawasan Asia Selatan, perdagangan dilakukan dengan mempersatukan pedagang, pengrajin, dan pegawai raja yang disebut Tuhanan Fatakora, ya, sebagai pengawas dan pengumpul semacam koperasi sehingga rakyat mudah untuk memasarkan dagangannya. Ya, ini adalah terkait tentang bagaimana ciri dari zaman Sriwijaya. Bahkan pada zaman kerajaan Sriwijaya ini pun, ya,
dalam pemerintahannya ya terdapat pegawai, pengurus pajak, harta benda, kerajaan, rohaniawan, pembangunan gedung-gedung dan patung-patung suci, sehingga pada saat itu kerajaan dalam menjalankan sistem negaranya tidak dapat dilepaskan dengan nilai ketuhanan. Nah, jadi artinya di dalam zaman Sriwijaya pun sudah bisa kita lihat mengenai nilai-nilai yang ada ya, yang merupakan ciri dari Pancasila. Salah satunya adalah percaya dengan adanya ketuhanan, sudah menjalankan namanya program pelaksanaan pemerintahan, membangunnya gedung-gedung ya, adanya patung-patung suci. Nah, itu menggambarkan bahwa sudah tersirat mengenai tentang nilai-nilai Pancasila. Ya, selanjutnya adalah zaman Majapahit ya. Pada zaman Majapahit ini pada tahun 1923 berdirilah namanya Kerajaan Majapahit yang mencapai zaman keemasannya pada pemerintahan Raja Hayam Wuruk dengan Mahapati Gajah Mada yang dibantu oleh Laksamana Nala dalam memimpin armadanya untuk menguasai Nusantara. Wilayah kekuasaan Majapahit semasa jayanya itu membentang dari semenanjung Melayu, Malaysia sekarang sampai Irian Barat melalui Kalimantan Utara. Nah, ini ada beberapa pemikir dari zaman kerajaan Majapahit. Ada Empu Prapanca ya yang menulis Negara Kertagama ya. Nah, dalam kitab itu terdapat istilah Pancasila ya. Terus juga dalam Empu Tantular yang mengarang buku Sutasoma, dan di dalam buku itu kita jumpai slogan Persatuan Nasional Bhinneka Tunggal Ika yang bunyinya Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Artinya walaupun berbeda namun satu jua, adanya sebab tidak ada agama yang memiliki Tuhan yang berbeda. Nah, jadi di zaman Majapahit pun tersirat juga mengenai ada nilai-nilai Pancasila ya yang bisa kita lihat ya. Salah satunya adalah misalnya dengan adanya para pemikir-pemikir ya yang mengarang buku ya. Nah, di sana pun tergambar dengan adanya nilai dari Pancasila. Ya. Jadi kesimpulannya bahwa pada zaman-zaman kerajaan tersebut sebenarnya sudah ada aturan yang mengatur tata kenegaraan yang tertuang pada pedoman kerajaan dan undang-undang di kerajaan-kerajaan tersebut. Ya, jadi sudah ada aturan. Jadi sebenarnya nenek moyang kita ini sebenarnya sudah pada pintar ya dalam membuat aturan-aturan. Ya. Yang kedua, Pancasila yang kita kenal sekarang sebenarnya adalah warisan dari tata negara pada zaman kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara. Nah, berarti pengambilan yang menjadi dasar negara kita ini Pancasila itu tidak lepas dengan pengambilan dari warisan ya, terutama terkait tentang tata negaranya pada masa kerajaan-kerajaan di Nusantara. Nah, yang ketiga, sila pertama, kedua, dan keempat pada Pancasila adalah suatu pegangan hidup untuk bernegara pada zaman kerajaan-kerajaan. Sedangkan sila ketiga dan kelima pada Pancasila yang kita kenal saat ini pada zaman kerajaan tersebut masuk ke dalam sila kedua dan keempat pada Pancasila yang kita kenal saat ini. Ya, intinya kalau misalnya sila pertama, kedua, dan keempat ya, dan juga sila ketiga dan kelima, sila ketiga dan kelima itu
ya bisa kita kenal pada zaman kerajaan, ya, yang masuk kepada sila kedua dan keempat pada Pancasila yang kita kenal saat ini. Ya, jadi dari sila-sila ini sebenarnya ya tidak jauh dengan bagaimana karakteristik, ya, kepribadian dari bangsa Indonesia. Ya kalau dulu mungkin belum bangsa Indonesia, ya, masih kerajaan-kerajaan, ya, masyarakat Nusantara. Nah, itu yang ketiga. Nah, selanjutnya setelah kita memahami bagaimana sejarah Pancasila pada masa zaman kerajaan, yang kedua adalah sejarah Pancasila pada zaman penjajahan, ya. Ini ada tahapan pastinya. Yang pertama kebangkitan nasional, yang kedua zaman penjajahan Jepang, sidang BPU PKI, sidang BPU PKI kedua, proklamasi kemerdekaan dan sidang PPKI, proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, sidang PPKI. Nah, pada abad ini, ya, pada abad sejarah, ya, terkait tentang masa penjajahan, datanglah yang namanya Belanda, ya, yang Belanda itu datang ke Nusantara, ya, untuk memperkuat, ya, intinya untuk mengintensifkan terkait tentang kekuasaannya di wilayah Nusantara. Makanya pada masa penjajahan, maka muncullah perlawanan-perlawanan yang bersifat kedaerahan, ya. Seperti misalnya di Maluku, Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, dan masih banyak lainnya. Yang mana dengan datangnya Belanda ke Nusantara, ya, dengan dulu sistemnya adalah perkumpulan POC, ya, yang merupakan perkumpulan dagang, yang salah satu tujuan utamanya adalah ingin menguasai, selain menguasai wilayah, juga ingin menguasai mengenai hasil rempah-rempah yang ada di Nusantara. Yang mana Belanda ini datang ke Nusantara tidak hanya mengenai tentang kekuasaannya saja, tapi mereka juga membawa yang namanya aturan hukum dari negaranya, yang mana diberlakukanlah aturan-aturan hukum Belanda ini di masyarakat Nusantara, ya, atau bangsa Indonesia. Belum dikatakan bangsa Indonesia karena berbagai bangsa, ya, di masyarakat Nusantara. Nah, atas penjajahan tersebut muncullah yang namanya kebangkitan nasional. Nanti kalau habis waktunya kita lanjut lagi, ya, session kedua, ya, session terakhir. Kebangkitan nasional. Nah, ini pada saat kebangkitan nasional, baik, ya, saya lanjutkan kembali. Mohon maaf waktunya habis. Jadi pada masa kebangkitan nasional, ya, dengan penjajahan dari bangsa Belanda, maka pada masa kebangkitan nasional berdirilah yang namanya Budi Utomo, ya. Mungkin kalian ingat terkait tentang sejarahnya. Jadi Budi Utomo yang dipelopori oleh Dr. Wahidin Sudirohusudo, ya, pada tanggal 20 Mei 1908, ya, yang mana gerakan ini merupakan awal gerakan untuk kemerdekaan dan kekuatan dari bangsa Indonesia, ya, atau masyarakat Nusantara. Maka bermunculanlah namanya Indis
Party, dan sebagainya. Muncul juga yang namanya PNI yang dipelopori oleh Soekarno. Maka mulailah perjuangan bangsa Indonesia yang menitik beratkan kepada kesatuan nasional dengan tujuan yang jelas, yaitu Indonesia merdeka. Kemudian pada tanggal 28 Oktober 1928 lahirlah namanya Sumpah Pemuda. Nah, ini sebagai penggerak kebangkitan nasional. Ya, maka muncullah para pemikir-pemikir negara yang mencoba merumuskan falsafah negara ya dan dasar negara. Nah, inilah cikal bakar Pancasila ya, lahirnya untuk proses awal terkait tentang cikal bakal Pancasila ya, yang kita kenal pada saat ini. Ya, muncullah juga berdirinya gerakan-gerakan nasional untuk mewujudkan suatu bangsa yang memiliki kehormatan akan kemerdekaan dan kekuatannya sendiri. Nah, ini adalah kebangkitan nasional. Selanjutnya pada zaman penjajahan Jepang ya. Jadi Jepang itu masuk ke Indonesia dengan propaganda, karena pada saat itu Jepang memimpin Asia. Jadi sama-sama Jepang itu adalah saudara tua bangsa Indonesia. Jadi Jepang itu memperbolehkan ya kepada bangsa Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaannya. Makanya Jepang pada saat itu menganjurkan untuk membentuk suatu badan ya, badan yang bertugas untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan, yaitu BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau Dokuritsu Jumbi Tyosakai ya. Nah, yang menjadi ketuanya atau kaiconya adalah Dr. Rajiman Widyo Diningrat, yang kemudian mengusulkan bahwa agenda pada sidang BPUPKI adalah membahas tentang dasar negara. Ya, jadi pada saat itu ya, maka pada sidang BPUPKI membahaslah yang berkaitan tentang dasar negara. Ya. Artinya pada saat itu Jepang ketika misalnya perang ya, terjadinya perang dengan Amerika sehingga menjajah Indonesia, intinya adalah untuk mencari dukungan, sebenarnya dukungan atau kekuatan ya, bahwa Jepang ini adalah negara ya atau bangsa yang tertua misalnya di Asia ya, sehingga melakukan propaganda dengan salah satu caranya adalah memberi peluang ya kepada bangsa Indonesia untuk kemerdekaannya ya, untuk menganjurkan dengan cara membentuk BPUPKI. Nah, ini adalah sidang BPUPKI pertama ya, mungkin sudah pernah mendengar ya pada masa sekolah ya. Ini terkait tentang sidang BPUPKI pertama, yaitu dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar negara yang resmi. Nah, ini terdapat usulan-usulan pribadi yang dikemukakan dalam Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Seperti ini ada Mr. Muhammad Yamin, ini 29 Mei 1945, yang mengusulkan menjadi calon rumusan dasar negara kita adalah sebagai berikut. Ada pri kebangsaan, ada pri kemanusiaan, ada pri ketuhanan, ada pri kerakyatan, permusyawaratan, perwakilan, kebijaksanaan,
dan kesejahteraan rakyat atau keadilan sosial. Nah, yang kedua, Profesor Dr. Supomo ya, tahun 31 Mei 1945 yang mengemukakan teori-teori negara sebagai berikut. Ada teori negara perseorangan, individualis, ada paham negara kelas, ada paham negara integralistik. Ya, nah ini adalah rumusan atau teori-teori yang disampaikan oleh Supomo, Profesor Supomo. Nah, berkaitan tentang dasar filsafat negara Indonesia, Supomo mengusulkan hal-hal mengenai kesatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, keadilan rakyat. Nah, juga Insinyur Soekarno pun ya pada tanggal 1 Juni 1945 menyampaikan dasar negara ya yang terdiri atas 5 prinsip nasionalisme atau kebangkitan Indonesia, internasionalisme, perikemanusiaan, mufakat, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang maha esa. Ya, beliau juga mengusulkan bahwa Pancasila adalah sebagai dasar filsafat negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Jadi Soekarno ini mengemukakan dasar-dasar sebagai berikut, ya. Nah, sekarang banyaknya prinsip kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan dan ketuhanan. Ya. Akan tetapi pada masa itu namanya bukan Pancasila, akan tetapi Pancadharma. Nah, itu adalah terkait tentang proses ya dalam perumusan dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Yang artinya dalam perumusan ini bukan hanya oleh satu orang saja yang berjasa untuk merumuskan yang menjadi dasar negara Indonesia ini, tapi banyak pemikir-pemikir ya yang menjadi para pendiri negara kita ini yang merumuskan mengenai Pancasila. Nah, itu sidang BPUPKI pertama. Selanjutnya sidang BPUPKI kedua. Ini tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Maka pada saat penyusunan Pancasila dibentuklah yang namanya Panitia 9. Ya, 9 orang yang populer pada saat itu. Ya. Ada Insinyur Soekarno, Wahid Hasyim, Mr. Muhammad Yamin, Mr. Maramis, Dr. Andes Muhammad Hatta, Mr. Subarjo, Kiai Abdul Kahar Mujakir, Abi Kusmo Cokro Sujoso, Haji Agus Salim. Nah, jadi pada sidang BPUPKI kedua ini terbentuklah yang namanya panitia kecil ya, panitia 9, yang 9 orang ini. Yang pada saat itu untuk salah satunya adalah membentuk hukum dasar dari negara Indonesia, ya, yaitu Undang-Undang Dasar. Karena itu merupakan saran dari Profesor Supomo yang menjadi hukum tertulis, ya, yang serta membahas bentuk negara republik. Nah, menjadi panitia 9 ini salah satunya adalah dengan merancang yang menjadi undang-undang dasar bagi negara Indonesia. Ini diketuai oleh Soekarno, ya. Panitia Ekonomi dan Keuangan diketuai oleh Muhammad Hatta, dan Pembela Tanah Air diketuai oleh Abi Kusno Cokro Sujono. Ya. Jadi inilah tokoh-tokoh
yang berperan penting ya dalam membentuk Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Adapun naskah preambul yang disusun oleh panitia 9 tersebut pada bagian terakhir ya, yang intinya adalah maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam suatu hukum dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini adalah naskah preambul ya, yang mana yang belum terjadinya perubahan ya, karena di dalam naskah ini menjelaskan bahwa mengenai sila ya, terutama sila pertama ada yang sebelumnya itu adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ya, jadi ini dirubah ya karena ada dari dari wilayah Indonesia Timur yang keberatan dengan sila pertama yang mana ada terkait tentang kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Maka pada saat itu dari bagian Indonesia Timur itu keberatan dengan ada istilah itu ya, makanya terjadilah yang namanya perubahan ya, karena Indonesia Timur ini mengancam ya kalau misalnya tidak melakukan perubahan terhadap sila itu maka mereka akan memisahkan diri ya. Makanya dengan sila pertama yang ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya ini dirubah ya, dihapus ya, jadi menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, jadi dalam sidang BPUPK kedua ini, pemakaian istilah hukum dasar diganti dengan undang-undang dasar. Ya. Dan terkait tentang bentuk negara Indonesia ada republik dan luas wilayah negara. Tujuannya adalah menghendaki Indonesia Raya yang sesungguhnya dan mempersatukan semua kepulauan Indonesia. Nah, ini ada susunan undang-undang dasar yang diusulkan itu terdiri atas 3 bagian. Yang pertama adalah pernyataan Indonesia Merdeka yang berupa dakwaan di muka dunia atas penjajahan Belanda, pembukaan yang di dalamnya terkandung dasar negara Pancasila, pasal-pasal undang-undang dasar. Lanjut dalam proklamasi kemerdekaan ya, dan sidang PPKI. Maka pada tanggal 17 Agustus 1945 dalam sejarahnya ya terjadilah yang namanya proklamasi kemerdekaan yang dibacakan oleh Bung Karno ya, Soekarno dengan didampingi oleh Bung Hatta mengenai pembacaan teks proklamasi. Yang mana walaupun sebelumnya ada perbedaan yang terjadi antara golongan tua dan golongan muda tentang kapan pelaksanaan proklamasi. Ya. Selanjutnya ada sidang PPKI. Nah, sidang PPKI ini setelah dilakukannya proklamasi kemerdekaan, pada hari berikutnya pada sidang pertama yang dihadiri 27 orang dan menghasilkan keputusan sebagai berikut. Yang pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945.
Misalnya melakukan perubahan Piagam Jakarta yang kemudian berfungsi sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya menetapkan rancangan hukum dasar yang telah diterima dari Badan Penyelidik pada tanggal 17 Juli 1945 yang mengalami perubahan karena berkaitan tentang perubahan Piagam Jakarta dan kemudian berfungsi sebagai Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini adalah pada masa proklamasi kemerdekaan dan sidang PPKI. Ya. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, juga pada saat itu memilih presiden ya dan wakil presiden yang pertama. Yang ketiga, menetapkan berdirinya Komite Nasional Indonesia Pusat sebagai badan musyawarah darurat. Nah, pada sidang kedua tanggal 19 Agustus 1945 menentukan ketetapan ya mengenai wilayah-wilayah yang ada di Indonesia menjadi wilayah daerah provinsi ya. Misalnya ada Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Borneo, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil. Ya. Nah, selanjutnya pada sidang ketiga 20 Agustus 1945 melakukan pembahasan terhadap agenda tentang Badan Penolong Korban Perang ya, yang terdiri 8 pasal tersebut, yaitu pasal 2 dibentuklah suatu badan yang disebut dengan Badan Keamanan Rakyat atau BKR ya. Nah, ini adalah fase-fase berkaitan tentang pembentukan terkait setelah Indonesia merdeka ya. Sidang keempat pada tanggal 22 Agustus 1945 ini membahas agenda tentang Komite Nasional atau Partai Nasional Indonesia. Ya, maka dibentuklah yang namanya partai ya. Untuk sebagai yang menjadi acuan, ada ciri khasnya negara itu harus ada partai ya. Maka dibentuklah agenda terkait tentang Komite Nasional Partai Nasional Indonesia. Nah, setelah masa proklamasi kemerdekaan, maka dalam proses sejarah Indonesia pernah mengalami yang namanya perubahan ya mengenai pembentukan negara Republik Indonesia Serikat. Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 50, keluarnya dekret Presiden 5 Juli 1959 ya. Dan pada proklamasi kemerdekaan ini secara ilmiah mengandung pengertian dari sudut hukum. Secara yuridis, proklamasi merupakan saat tidak berlakunya tertib hukum kolonial. Jadi untuk memberikan kedudukan bahwa ketika menyatakan kemerdekaan, sehingga hukum kolonial yang berlaku di Nusantara ini tidak berlaku lagi. Ya. Nah, itu kalau dalam perspektif hukum ya. Karena pada masa penjajahan ada hukum yang dibawa oleh orang Belanda ke masyarakat Nusantara. Yang kedua, secara politis, ideologis proklamasi mengandung arti bahwa bangsa Indonesia terbebas dari penjajahan bangsa asing melalui kedaulatan untuk menentukan nasib sendiri dalam suatu negara, proklamasi Republik Indonesia.
Nah, setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, ternyata bangsa Indonesia masih menghadapi yang namanya kekuatan sekutu ya, yang berusaha berupaya untuk menanamkan kembali kekuasaan Belanda di Indonesia. Yaitu misalnya pemaksaan untuk mengakui pemerintahan Nica, Netherlands Indies Civil Administration, ya, untuk melawan propaganda Belanda pada dunia internasional. Maka pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan 3 buah maklumat. Maklumat Wakil Presiden nomor 10 tanggal 16 Oktober 1945 yang menghentikan kekuasaan luar biasa dari presiden sebelum masa waktunya. Ya. Kemudian maklumat tersebut memberikan kekuasaan kepada MPR dan DPR yang semua dipegang oleh presiden kepada KNIP. Dan juga ada maklumat pemerintah. Ini tanggal 3 November 1945 tentang pembentukan partai politik. Ya, partai politik yang sebanyak-banyaknya oleh rakyat. Nah, hal ini sebagai akibat dari anggapan pada saat itu bahwa salah satu ciri demokrasi adalah multi partai. Jadi, maklumat tersebut juga sebagai upaya agar dunia barat menilai bahwa negara proklamasi sebagai negara demokratis. Nah, selanjutnya juga ada maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945 yang intinya maklumat ini mengubah ya sistem kabinet presidensial menjadi kabinet parlementer berdasarkan asas demokrasi liberal. Nah, itulah mengenai proses setelah proklamasi kemerdekaan ya. Nah, ini adalah pembentukan negara Republik Indonesia Serikat. Nah, ini ada hasil dari konferensi meja bundar KMB, maka ditandatanganilah suatu persetujuan ya atau mantel resolusi oleh Ratu Belanda Juliana dan wakil pemerintah Republik Indonesia di kota Den Haag. Ini pada tanggal 27 Desember 1949. Maka berlakulah pula secara otomatis anak-anak persetujuan hasil KMB lainnya dengan konstitusi RIS ya. Yang menetapkan konstitusi RIS menentukan bentuk negara serikat federalis yaitu 16 negara. Pasal 1 dan 2. Konstitusi RIS yang menentukan sifat pemerintah berdasarkan asas demokrasi liberal ya, yang dimana menteri-menteri bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan pemerintah terhadap parlemen. Ya, ini adalah salah satu pada masa pembentukan negara Republik Indonesia Serikat. Ya, nanti silakan untuk dipelajari lebih dalam ya, yang berkaitan tentang hal ini. Yang selanjutnya adalah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 50 ya, 1945. Sebenarnya berdirinya negara RIS itu dalam sejarah ketatanegaraan adalah sebagai suatu taktik yang secara politis untuk tetap konsisten terhadap deklarasi proklamasi yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu Negara Persatuan dan Kesatuan ya, sebagaimana termuat dalam alinea keempat. Nah, ini akhirnya berdasarkan persetujuan RIS
dengan negara RI tanggal 19 Mei 50, maka seluruh negara bersatu dalam negara kesatuan. Dengan konstitusi sementara yang berlaku sejak 17 Agustus 1950. Nah, ini adalah proses terkait terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 50. Silakan nanti dipelajari juga ya, lebih dalam terkait tentang proses sejarah ini. Nah, jadi hal-hal yang disebabkan oleh sebagai berikut: sistem multipartai dan kabinet parlementer berakibat silih bergantinya kabinet, sehingga berakibat tidak mempunyai pemerintah yang menyusun program serta tidak mampu menyalurkan dinamika masyarakat ke arah pembangunan, ya, bahkan menimbulkan pertentangan-pertentangan, gangguan-gangguan keamanan serta penyelewengan-penyelewengan dalam masyarakat. Nah, juga terkait tentang ideologis mukadimah konstitusi sementara 50 ini tidak berhasil ya untuk mendekati perumusan otentik pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Yang dikenal dengan Declaration of Independence Bangsa Indonesia. Nah, dari perumusan Pancasila Dasar Negara ini juga terjadi penyimpangan. Sehingga pada masa itu kembali lagi ya terkait tentang Undang-Undang Dasar kepada Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini adalah dekret presiden mengenai pada tanggal 5 Juli tahun 59 ya. Yang mana isinya terkait dekret presiden pada tanggal 5 Juli 59 yang isinya membubarkan konstituante, menetapkan kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1950, dibentuknya MPRS dan DPAS dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Ya, jadi dengan dekret presiden yang dikeluarkan pada tanggal 5 Juli ini untuk memulihkan kembali mengenai keadaan politik ya, ketatanegaraan negara Indonesia. Ya. Karena dengan sempat terbentuk menetapkan ya undang-undang negara serikat, Undang-Undang 50. Nah, ini seolah-olah tidak menghilangkan ya jiwa dan perjuangan dari bangsa Indonesia, sehingga kembali lagi menjadi Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Nah, ini adalah dekret. Jadi dekret itu adalah suatu putusan ya dari orang tertinggi, yaitu kepala negara atau orang lain. Ini yang merupakan penjelmaan kehendak yang sifatnya sepihak. Nah, dekret itu biasanya kalau dalam keadaan darurat ya, kalau misalnya bangsa Indonesia terancam bahaya ya, maka yang menjadi landasan hukum dekret adalah hukum darurat. Ada dibedakan, ada hukum tata negara darurat subjektif, ada hukum tata negara darurat objektif. Kalau hukum tata negara darurat subjektif, di mana suatu keadaan hukum yang memberikan kewenangan kepada orang tertinggi untuk mengambil tindakan-tindakan hukum. Kalau hukum tata negara darurat objektif, suatu keadaan hukum yang memberikan wewenang kepada organ tertinggi negara untuk mengambil tindakan-tindakan hukum tetapi berlandaskan konstitusi yang berlaku. Dengan dekret presiden 5 Juli 59, maka keadaan tata negara Indonesia mulai stabil ya, kembali stabil. Ya. Tapi hal ini dimanfaatkan dengan oleh kalangan komunis ya, yang ingin menanamkan ideologi, sehingga ini juga belum selesai ya. Maka pada saat itu terjadilah yang namanya pemberontakan PKI ya.
pada tanggal 30 September 65 yang untuk merebut kekuasaan yang sah negara Indonesia. Ya. Ideologi komunis, paham ideologi komunis Marxis ya. Maka pada tanggal 1 Oktober 65 diperingati bangsa Indonesia sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Ya, jadi pada masa ini juga belum selesai. Masih kisruh juga, apalagi terkait tentang menanamkan yang dimanfaatkan dengan menanamkan komunis ya, ideologi komunis. Apalagi nanti silakan Anda untuk apakah dengan melihatlah cerita terkait tentang pemberontakan PKI dengan matinya 6 jenderal ya dengan TNI yang lubang buaya itu ya. Nah itu juga silakan nanti Anda untuk ya harus paham juga mengenai peristiwa sejarah terkait tentang pemberontak PKI. Nah juga ini ada pada masa Orde Baru ya, nanti silakan dibaca saja lah ya. Ada Orde Lama ya, Orde Baru ini yang mungkin dari zaman aksi Pak Soeharto ya, kekuasaan Pak Soeharto sampai dengan Orde Lama. Misalnya ada terkait tentang Orde Baru itu diawali dengan aksi-aksi dari seluruh masyarakat ya. Misalnya Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia kami, Kesatuan Aksi Guru Indonesia dan lainnya. Nah, aksi tersebut menuntut dengan 3 tuntutan ya. Tritura, pembubaran PKI dan ormas-ormasnya, pembersihan kabinet dari unsur G30 SPKI, dan penurunan harga. Ya. Orde Lama ya ini tidak mampu menguasai pimpinan negara, maka memberikan panglima lengsernya Pak Soekarno ya, sehingga menjadikan panglima tertinggi ya, yaitu Letjen Jenderal Soeharto dalam surat Super Semar ya, surat perintah 11 Maret yang tugasnya adalah untuk memulihkan keamanan dengan jalan menindak pengacau keamanan yang dilakukan oleh PKI. Nah, Orde Baru ini berangsur-angsur melaksanakan programnya dalam upaya merealisasikan pembangunan nasional. Nah, itu adalah proses ya sejarah mengenai terbentuknya dasar negara Pancasila dari awal pada masa kerajaan sampai dengan sekarang. Artinya kesimpulannya bahwa nilai-nilai Pancasila kita ini adalah tidak jauh dengan bagaimana kepribadian dari kehidupan masyarakat Nusantara ya, mengenai nilai-nilai Pancasila. Mungkin itu ya. Bagaimana? Ini waktunya 1 menit lagi. Bisa dipahami ya? Nanti silakan untuk lebih mahasiswa belajar sendirilah. Karena dosen itu kan hanya mengarahkan saja sih. Sebenarnya yang lebih banyak belajar adalah mahasiswanya. Apalagi dengan kampus Merdeka ya, Merdeka Belajar ini mahasiswa harus lebih banyak belajar mandiri. Ya, bahkan untuk berpraktek sendiri ya di luar, bahkan diberi kesempatan 20 SKS untuk di luar. Baik, kalau misalnya ada pertanyaan nanti silakan saja kita diskusikan minggu depan saja ya, karena waktunya habis. Saya cukupkan saja. Demikian, saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak. Oke.